Shalom, oras, menjojua, njua-jua, Yahoo, salpe, Assalamualaikum, salam keselamatan. Mari kita bertemu dalam channel ini yang kita gunakan sekarang untuk merenungkan apa yang menjadi epistel tanggal 21 Juni tahun 2026 di jemaat-jemaat kita. Dan tentu saja kita berdoa agar Tuhan memberkati pekerjaan kita ini. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita baca apa yang dikatakan Paulus dalam surat Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Mari kita baca yang berjudul hal kekhawatiran atau hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, ini aku di sini adalah Tuhan Yesus ya. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman yang akan kita renungkan, dan tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan untuk kami renungkan, dan tolonglah kami untuk dapat memahaminya. Berikanlah hati yang cerah dan juga pemahaman yang memadai untuk dapat kami ambil maknanya dalam melaksanakan kehidupan kami mengikuti Engkau sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tema yang diajukan kepada kita mengatakan pemeliharaan Allah yang universal, atau sering disebut providensia Dei yang universal katanya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, isi perikop ini memang sulit dipahami, terutama dalam hal memahami kekhawatiran. Apakah memang apa yang dimaksud itu dengan kekhawatiran? Itu harus kita pahami dulu, agar kita pahami, kita tahu mengapa Tuhan Yesus melarang kita, ya, dan mengatakan jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bahasa Yunaninya khawatir itu merimnao, digunakan 19 kali dalam Perjanjian Baru. Yakni digunakan oleh Tuhan Yesus dalam rangka menasihati muridnya agar jangan khawatir. Dalam Matius 6 ayat 25, 27, 28, 31, 34, 34, lalu Lukas 12 ayat 22, ayat 25, dan ayat 26. Dan selain itu Tuhan Yesus menggunakannya agar murid-muridnya tidak khawatir apa yang akan dikatakannya kalau muridnya itu didakwa oleh orang lain. Dan juga menggunakan kata ini sehubungan dengan kematian Lazarus. Yesus mengatakan agar Marta tidak perlu mengkhawatirkan diri dan menyusahkan diri. Itulah dalam arti khawatir sebagaimana dipahami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa khawatir itu adalah perasaan
takut, gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti terjadinya. Jadi artinya mencemaskan sesuatu yang belum tentu bagaimana jadinya. Dan kecemasan seperti itu bisa saja melelahkan pikiran, membuat orang tak semangat kerja dan lain-lain, bahkan mau membatalkan segala sesuatu untuk dikerjakan. Karena dikatakan nanti kalau kita ke kantor gubernur mengenai sesuatu hal, kita bicarakan nanti gubernur tidak di situ katanya. Tidak usahlah kita datang katanya. Karena cemas tentang ketidakmauan gubernur menerimanya, dia nggak kerjakan kan. Sebenarnya lawan kata daripada arti khawatir seperti itu yang lebih cocok menurut saya adalah beriman, percaya. Karena arti percaya itu menurut Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau beriman ada sesuatu hal yang pasti, namanya pun iman, emunah, kebenaran yang pasti. Dan iman seperti itu tidak ada kecemasan, tidak mengandung kecemasan, karena yakin benar, yakin betul dia bahwa sesuatu yang diharapkannya akan terjadi pasti. Lalu dalam perjalanan menuju pasti apa yang diharapkan itu dia waspada terhadap segala sesuatu yang bisa merongrong kerjanya menuju kepastian itu, sehingga dia tidak mau cemas, tidak ragu sedikit pun. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian baru kata merimnao itu atau merimna punya arti yang lain juga, yakni memperhatikan itu. Jadi Paulus menggunakan kata itu dalam arti memperhatikan atau memberi perhatian. Itu dapat kita baca 1 Korintus 7 ayat 32, ayat 33, ayat 34, ayat 34, dan 1 Korintus 12 ayat 25, Filipi 2 ayat 20. Salah satu contoh katanya bagian-bagian tubuh itu saling memperhatikan, merimna. Artinya sisi lain daripada merimnao atau sisi lain daripada merimna bukan hanya kecemasan yang bisa membuat segala sesuatunya hancur, tetapi juga berganti menjadi usaha untuk saling memperhatikan, ya, memperhatikan perkara-perkara Tuhan, ya, perkara duniawi, ya, dan juga
perkara-perkara yang sedang dihadapi. Jadi anggota tubuh bisa saling memperhatikan, meremna. Dalam perikop kita, arti yang pertama itu yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita menghubungkannya dengan arti yang kedua, kita bisa meninggalkan merimnau atau kecemasan yang menggagalkan, yang menghancurkan iman percaya kita, menjadi merimna, saling memperhatikan karena ada keimanan kita untuk hidup bersama. Jadi seperti orang Batak bilang, kalau tidak diholsokan memang kita tidak bergerak, katanya. Kadang-kadang orang Batak merasa perlu holso itu agar pikiran bekerja. Tapi itulah arti yang kedua. Kalau arti yang pertama, berkeluh kesah, holso, yang menghancurkan, tidak perlu itu. Yang membuat kita tidak bersemangat bekerja. Karena holso sedemikian atau keluh kesah sedemikian membutakan mata kita untuk melihat pewujudan pengharapan kita di dalam iman itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita kembali kepada teks kita. Yang tidak perlu kita khawatirkan adalah soal makan, soal minum, soal pakaian. Dan Tuhan Yesus mencontohkan itu kepada burung dan kepada bunga bakung. Jadi ada makhluk yang bergerak sebagai contoh, dan juga ada ciptaan yang tidak bergerak, yaitu bunga bakung. Kita kadang-kadang salah mengerti bahwa burung itu tidak bekerja dan bakung itu katanya tidak bekerja. Dikatakan juga di sini buka bakung itu tidak bekerja, katanya. Bekerja bagaimana? Bekerja seperti manusia bekerja sehari-hari maksudnya. Biar ada makanan, harus ada kerjakan ini, itu, biar cantik, bunganya harus subur dan lain-lain. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam contoh itu. Burung itu bisa makan dan minum karena alam menyediakan. Bahkan manusia menyediakan bagi mereka tanam-tanaman bagi mereka, ya. Dan alam ini menjadi lumbung mereka, bukan lumbung sendiri. Namun mereka harus bergerak. Tidak bisa makanan itu datang sendiri ke mulutnya. Manusia harus minum dan harus mengambil air dari sumur, dari sungai, bahkan banyak teknologi sekarang yang harus dilakukan untuk minum. Dan itu normal. Namun harus kita perhatikan, semua usaha pekerjaan itu bukan karena kecemasan yang mematikan iman percaya, bukan. Tetapi usaha untuk saling memperhatikan antara hidup kita dengan hidup orang lain. Dan katanya bukan bunga bakung itu tidak bekerja. Memang dia tidak mencangkul, tidak menyasak dirinya. Karena apa?
Di dalam dirinya sudah ada gen yang bikin cantik dia kalau tumbuh subur. Dan kalau dia di atas tanah, di dalam atau di tanah yang subur, dia harus menumbuhkan akar-akarnya untuk menikmati hara tanah yang bercampur air itu untuk dia gunakan. Dia yakin kecantikannya akan muncul kalau dia menikmati hara tanah yang di mana dia berada. Kalau akarnya tidak ada, enggak ada itu. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan kita jangan khawatir, ini bentuk lainnya jangan khawatir katanya. Kita harus perhatikan bahwa alam dan Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Jangan katakan hanya Tuhan. Tuhan menciptakan alam sehingga alam dan Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan dan harus kita cari dan kita temukan. Dan itulah pekerjaan kita di dalam kerajaan Allah, kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Langkah pertama adalah masuk dalam kerajaan Allah. Langkah kedua bekerja di sana untuk bisa apa yang dibutuhkan oleh tubuh, makanan, minuman, bukan hanya rohani tetapi juga jasmani, dan apa yang disediakan Tuhan untuk pakaian. Bahkan Tuhan pernah menjadi tukang jahit pakaian manusia, dan manusia harus meniru perilaku Tuhan dalam teknologi tersebut sampai kepada teknologi tercanggih. Jadi perlu kita sadari bahwa segala capaian yang telah diraih oleh umat manusia sampai sekarang itu tidak berdasarkan kecemasan. Kecemasan bahwa ada hal-hal yang pasti tidak terjadi katanya, bukan. Tapi itu didorong oleh keimanan, kepastian bahwa manusia dalam hidupnya bisa berprestasi dan bersama Tuhannya dia bisa menyediakan segala sesuatu untuk kepentingan makanan, minuman, pakaian, rumah, dan lain-lain. Ya, jadi ada sandang dan papan di situ. Kalau Tuhan tidak sediakan pohon-pohon, kalau manusia sudah menghancurkan semua pohon-pohon di Toba misalnya, tidak ada lagi enau, tidak ada lagi jior, tidak ada lagi tatar, makanya tidak ada lagi rumah Batak yang dibangun, ya kan? Tapi kalau ada itu dan kita menyediakan itu atas anjuran Tuhan di alam, makanya perlu reboisasi, penanaman kembali, pasti kita bisa memenuhi, mengadai sandang papan kita. Makanan, sandang, papan itu kan kebutuhan mendasar manusia. Sekaya-kayanya atau semiskin-miskinnya manusia itu harus diadai. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari ganti kecemasanmu, keraguanmu akan sesuatu hal bisa terjadi dengan baik, menjadi keimananmu, di mana pengharapanmu pasti dan bisa kau buktikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, berkatilah renungan kami sehingga kami dapat memahaminya dan menindaklanjuti pemahaman kami itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lindungi gerejamu, lindungi kami semua, berkati umat-Mu. Mampukan mereka menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Mampukan umat-Mu, gerejamu memberitakan Injil dimanapun Kau tempatkan. Sempurnakan doa kami Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jangan lupa kita subscribe dan mengajak kawan-kawan kita subscribe. Kita berusaha terus sampai ada 5.000 subscriber kita.